Kisah menjadikan ini datang dari seorang yang bernama Ken Lisandi, korban penipuan dari oknum bejat tak punya perasaan. Ken Lisandi, seorang pengusaha asal Bandung, berusia 35 tahun, dikenal sebagai sosok pekerja keras yang berhasil membangun kepercayaan di kalangan rekan-rekannya. Pada sewaktu-waktu, Ken bertemu dengan Rahmat Setiawan atau RS yang memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha dengan peluang bisnis yang sangat menggiurkan. RS bekerja sama dengan AS, seorang manajer bank di sebuah bank swasta di Cilegon, menawarkan investasi dalam bisnis jual beli handphone yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Tergiur oleh prospek keuntungan dan didukung oleh reputasi AS sebagai pejabat bank, Ken memutuskan menginvestasikan dana sebesar 30 miliar rupiah. Dana tersebut merupakan hasil patungan dari teman-teman Ken yang mempercayainya sebagai pengelola modal. Namun alih-alih digunakan sebagai peruntukan, uang tersebut disalahgunakan oleh RS untuk kepentingan pribadi. Investigasi polisi mengungkap aliran dana dari Ken kepada RS sebagai berikut. 500 juta diberikan kepada AS. 1,05 miliar rupiah digunakan untuk membeli tanah dan bangunan. 7,375 miliar rupiah dibelanjakan untuk logam mulia seberat 5 kilo. Sebagian telah disita polisi. 4,24 miliar rupiah ditukar menjadi 383 ribu dolar Amerika. 3,15 miliar rupiah digunakan untuk membayar utang di Koperasi Mustika Magelang. 2 miliar digunakan untuk membayar utang di Bank Mandiri. 500 juta dipakai untuk melunasi hutang kepada seseorang yang bernama Yayang. Sisa uang digunakan untuk kepentingan pribadi RS. Akibat penipuan ini, Ken mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Perjuangannya bolak-balik antara Jakarta dan Bandung untuk mengurus kasus ini menguras tenaga dan pikirannya. Pada 10 Maret 2025, Ken meninggal dunia akibat diduga serangan jantung. Sahabat sekaligus kuasa hukumnya, Benny Wulur, menyatakan bahwa tekanan psikologis serta perjuangan tersebut membuat kondisi fisik Ken semakin menurun. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam mengelola investasi dan memilih mitra bisnis. Pastikan untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap calon mitra dan konsultasikan rencana investasi dengan ahli keuangan atau penasihat hukum terpercaya. Jangan mudah tergiur oleh janji keuntungan besar tanpa dasar yang jelas. Kewaspadaan dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari penipuan yang dapat merugikan Anda, baik secara material maupun secara psikologis.